Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers. Jumpa lagi sama aku Shiril, presenter Mugaru. Hari ini guys sangat cerah. Secerah hatiku mengawali kegiatan di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Bayangin guys, dari tadi pagi jam 6.20 aku udah ngobrol asyik. Yang sebenarnya itu podcast tapi bisa didengar satu sekolah. Terus dilanjut sama apel pagi yang tadi itu menghafal bacaan sholat. Dan aku yakin pengalaman seperti itu tidak akan pernah ada di sekolah lain. Kalau di sekolah lain mungkin siswa datang, disambut, setelah itu masuk kelas dan langsung pelajaran. Nah kalau di Mugaru nggak kayak gitu. Semua siswa itu wajib mengikuti apel pagi yang di dalamnya ada pemeriksaan kerapian, atribut dan lain sebagainya. Lalu juga ada materi yang sangat penting. Dengan dibiasakan seperti itu, diharapkan semua siswa-siswi yang ada di Mugaru itu beringas, yang cak-cek, sat-set, wat-wat, bukan yang ingah-ingih ataupun yang pasif. Tapi banyak yang bilang Mugaru itu sekolah yang mahal. Padahal ya enggak juga sih. Aku pastikan semua orang bisa sekolah di Mugaru. Dari yang jalan kaki, naik sepeda, naik motor, bahkan naik mobil. Kalau misal Mugaru mahal kayak sekolah A, ya pasti yang jalan kaki nggak bisa sih sekolah di Mugaru. Bener nggak sih? Jadi kesimpulannya guys, sebenarnya mahal atau murah itu relatif. Kalau sekolah di sekolah yang banyak prestasinya, kegiatannya banyak, dan mampu mengubah siswa-siswinya ke arah yang lebih baik dan positif, itu berarti murah. Tapi kalau ke sekolah yang kegiatannya sedikit dan siswa-siswinya tetap aja begitu-begitu nggak berubah, yaitu mahal berarti. Kalau aku jadi orang tua ya, selagi itu untuk kemajuan anak, aku nggak akan berpikir dua kali. Apalagi kalau aku punya banyak uang. Karena biaya sekolah itu bukan pengeluaran, tapi investasi untuk masa depan mereka. Karena bekal yang paling penting adalah pendidikan. Mamaku pernah bilang guys, kejarlah pendidikan setinggi mungkin, kalau bisa melebihi mama. Itu artinya mamaku sudah siap lahir dan batin untuk mengeluarkan biaya sebesar apapun. Pertanyaannya, biayanya dari mana? Nah kalau itu sih urusan mamaku ya. Yang penting aku bisa bertakwa, berkarya, berprestasi. Akhirnya aku Shirul, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, love you all. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudil, Ya Sami'u, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adal, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya
ya muhyi ya mumit ya hayyul ya qayyum ya wajid ya majid ya wahid ya ahad ya samad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya wali ya muta'alli ya barru ya tawwab ya muntaqim ya afu ya rauf ya malikul mulki ya dzul jalali wal ikram ya muqsit ya jami' ya ghani ya mughni ya mani' ya hadar ya nafi' ya nur ya hadi ya badi' ya baqi ya warith ya rashid ya sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Shiril, aku dari kelas 9A. Nah, pada hari ini aku akan memberikan motivasi karena tadi malam Pak Nur itu nge-WA aku untuk memberikan motivasi pada pagi hari ini. Sebelumnya apa kabar kalian semua pada pagi hari ini? Oke, alhamdulillah hari ini aku juga baik-baik aja dan tentunya sangat semangat. Oke, pada pagi hari ini aku akan memberikan motivasi tentang ayo fokus belajar. Nah, ayo fokus belajar mungkin kedengarannya sudah biasa ya, karena sudah banyak yang membahas tentang ini. Tapi pernah gak sih kalian mikir kayak kenapa kita harus belajar? Mungkin beberapa dari kalian itu belajar hanya karena tuntutan dari sekolah ataupun dari orang tua. Ada yang pernah mikir kayak apa pentingnya belajar untuk kehidupan kita gitu? Mungkin ada yang tahu? Aku mau minta satu orang dari cowok untuk ngasih tahu kenapa kita harus belajar. Dari kelas 7, 8 atau 9? 7. Oh, itu udah ada. Ayo maju. Namanya siapa, dari kelas berapa? Kasih dari kelas 7C. Oke, jawabannya apa? Kita harus belajar. Apa pentingnya? Biar buat menambah ilmu gitu. Buat menambah ilmu. Ya. Selain itu ada lagi? Selain itu ya memperluas wawasan kita. Nggak ada suara ya katanya. Memperluas wawasan kita sih. Oke. Oke. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke. Tadi udah yang cowok, sekarang aku mau nanya yang cewek. Kamu pilih satu cewek buat jawab pertanyaan yang sama. Kak Karina. Kak Karina. Oke, Kak Karina boleh silahkan maju. Halo Kak. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, nggak semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke teman-teman, izinkan aku ya menjawab pertanyaan dari Kak Shiril, Kak. Kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus belajar?
jujur kalau misalkan realita dalam kehidupan ini ya, kalau kita nggak belajar kita nggak jadi apa-apa, dan itu real ya. Kalian mungkin bisa lihat perbandingannya orang-orang yang sudah lebih tua daripada kita, orang yang sudah lebih dewasa daripada kita. Itu tuh kelihatan mana yang dulu kecilnya belajar sama mana yang dulu kecilnya nggak belajar. Kelihatan sekarang mereka jadi apa gitu. Ini bukan merendahkan atau gimana, tapi itulah realitanya dan fakta di dalam kehidupan ini. Dan menurutku seberapa penting kita belajar. Belajar itu adalah jendela dunia. Salah satu cara atau salah satu kunci bagaimana untuk kita bisa terus berjalan di dalam kehidupan ini. Jadi kayak kalau misalkan kita itu nggak pinter, kita itu nggak belajar, kita tuh nggak tahu apa tujuan kita, itu tuh bingung mau jadi apa kan di masa depan. Jadi menurutku gunain waktu itu sebaik-baiknya untuk belajar, apalagi kita masih usia dini. Bahkan di usiaku yang sekarang SMP itu udah banyak banget teman-temanku yang kayak mereka tuh udah cari prestasi, mereka tuh pinternya tuh udah di luar di luar jangkauan banget gitu. Makanya ya untuk hal-hal prestasi seperti itu kita tuh harus ngelihatnya ke atas, jangan ngelihat ke bawah. Jangan gara-gara teman kita gak belajar, teman kita malas, kita ikutan gitu. Jadi kita harus lihat teman yang lebih pinter daripada kita, terus kita jadiin itu sebagai sumber motivasi gitu. Dan juga menurutku kalau misalkan kalian itu tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya, tidak menggunakan waktu secara efektif dan efisien, itu tuh kurang banget ya. Jadi contoh, kita itu harusnya menggunakan waktu untuk belajar, tapi kita malah ikut-ikutan teman untuk melakukan hal-hal yang buruk dan tidak baik dan tidak menguntungkan kita. Nah, itu tuh salah satu bentuk kita tidak mencintai waktu, karena sesungguhnya orang yang pinter, orang yang bakal sukses menurutku itu adalah orang yang bisa mengatur waktu atau mengatur efisiensi dalam diri dia sendiri, seperti itu. Dan itu dimulai dari sejak dini. Mohon maaf ya teman-teman kalau bahasaku agak-agak kompleks, tapi ya begitulah. Ya, makasih teman-teman. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, yang tadi dibilang sama Karina itu benar. Jadi belajar itu membuka peluang yang lebih besar untuk kita di masa depan. Karena kita di masa depan realitanya emang kita susah jadi apapun kalau misal kita nggak belajar. Kalau kalian mau jadi dokter, pengacara, atau kalian mau buka bisnis, itu juga perlu yang namanya belajar. Gak mungkin tiba-tiba kalian bisa, kecuali emang kalau kalian pinter dari lahir gitu ya. Tapi walaupun pinter dari lahir, itu juga perlu diasah. Dan kalau kalian emang sudah memiliki privilege untuk kalian tuh udah bisa pintar karena keturunan, atau kalian emang mudah memahami sesuatu, itu jangan disia-siakan. Karena ada banyak orang di luar sana yang sudah dia berusaha belajar, tapi emang dia itu dari dirinya dia sendiri itu emang sulit untuk menangkap pelajaran atau memahami sesuatu. Jadi kalau misal kalian punya keuntungan untuk bisa memahami sesuatu dengan cepat, jangan disia-siakan. Jadi belajar itu bukan hanya belajar tentang angka, bukan matematika doang, bukan tentang biologi, fisika, ataupun yang lainnya. Tapi belajar itu juga kalian melatih otak kalian untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalian itu belajar untuk problem solving. Kalau kalian bisa menyelesaikan masalah, kalian pasti juga bisa menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan kalian ke depannya. Seperti itu. Jadi belajar itu bukan hanya kalian menambah wawasan, tapi kalian juga melatih otak kalian untuk berpikir lebih dalam. Kalian juga melatih otak kalian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, dan kalian melatih otak kalian untuk berpikir secara kritis, seperti itu. Jadi dengan kalian belajar sejak dini, kalian itu akan membuka peluang yang lebih besar untuk diri kalian sendiri di masa depan, seperti itu. Oke, lanjut. Kalau kalian mau fokus belajar, aku yakin pasti masalah yang ada di anak-anak muda, apalagi di masa-masa remaja ini adalah malas, lalu bermain gadget,
dan juga menunda-nunda. Benar atau enggak? Pasti benar ya, karena emang ini adalah masalah yang sangat amat umum ditemukan di lingkungan sekitar kita. Jadi seringkali kita itu malas untuk belajar, kayak ngapain belajar, atau kalian mending ngelakuin hal lain daripada belajar. Atau kalian bermain gadget, terus kalian sampai lupa waktu. Ini adalah hal yang sering banget ditemuin di lingkungan sekitar kita. Daripada belajar, mereka biasanya main gadget atau main HP itu dari pulang sekolah sampai nanti tidur itu bisa malam, tengah malam baru tidur. Itu karena bermain HP dan mereka tidak menyisihkan waktu sama sekali untuk belajar lagi. Walaupun kita sudah belajar di sekolah, kita sudah belajar di sekolah dari pagi sampai sore gitu ya, tapi kita juga perlu mereview pelajaran-pelajaran yang ada. Gak harus selama 2 jam, 3 jam, cukup 30 menit atau 1 jam aja. Itu cukup untuk kalian belajar tiap hari. Pokoknya kalian belajar itu yang penting rutin, bukan seberapa lama tapi seberapa sering, seperti itu. Jadi kalian kalau misal yang sekarang nih yang masih males-malesan, terus masih main HP berlebihan, diubah karena masa depan kalian itu ditentukan dari hal-hal kecil sejak dini. Apa yang kalian lakukan sekarang itu akan berefek pada apa yang akan kalian capai di masa depan nanti. Dan tadi aku juga sempat mention adalah menunda-nunda. Banyak dari kita itu pasti sering menunda-nunda, kayak nanti ajalah, males gitu. Pasti sering kalau misal dapat tugas itu dikerjainnya mepet deadline, atau bahkan di hari waktu ngumpulin tugas itu baru dikerjain. Nah, itu adalah hal yang harus dihindari, karena kalau misal kita menunda-nunda terus, kita tuh akhirnya pasti keteteran dan kita nggak ada waktu untuk mengerjakan itu. Karena kalau misal kalian menunda-nunda, semakin banyak waktu yang kalian habiskan dan semakin banyak waktu yang terbuang karena kalian menunda-nunda itu. Jadi kerjakan, kalau misal ada tugas nih, kerjakan secepat mungkin. Kalau kalian ada waktu kosong tuh langsung dikerjain, jangan nunda-nunda terus. Oke, dari sini ada yang ingin bertanya atau enggak? Enggak ada ya? Berarti aku mau manggil lagi untuk menyimpulkan apa yang tadi aku sampaikan. Tadi udah dari cowok kelas 7 dan dari kakak kelas 9 cewek. Berarti sekarang kelas 8. Oh, Kak Karina minta kelas 7. Kak, tunjuk Kak. Cewek atau cowok terserah. Cowok boleh. Tunjuk, suruh anaknya maju. Yang sudah jangan ya. Ayo maju. Siapa? Ini. Ayo. Maju dong. Oke. Sweet aja, yang kalah maju. Asri. It's so cute. Oke, sini maju. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan disimpulkan apa yang tadi aku bilang. Aduh. Sebisamu aja, senangkapmu apa? Apa yang ngebuat motivasi? Aku mah belum tahu tadi, nggak aku dengerin tadi. Oke, tunjuk satu temanmu yang sekiranya bisa untuk membantu kamu di sini. Siapa? Surya. Surya. Kelas berapa? Kelas 7B. Oke, karena ini nggak bisa, aku mau minta satu orang untuk nemenin dia membantu. Nah, tadi sudah disebut dia mau manggil Surya, kelas 7B. Ada orangnya? Ayo, ada nggak orangnya? Mana nggak sih? Yang mana yang
cewek dari kelas 7B? Masa nggak ada sih, Rek? Nah. Oke, tepuk tangan dulu dong. Sini. Gak ada barang. Gardel bisa. Ayo, bisa. Pencet sur. Konse. Apa ya apa aku ya lupa. Konse. Bapak konse. Aku gak ngerti aku sumpah. Konse pokoknya. Loh, aku mah gak ngerungokno aku. Kamu dulu, ayo kamu dulu. Kurang ngerti aku. Saya nggak kalah. Bego aku. Gak bisa, dua-duanya. Gak bisa. Bener. Kamu gak bisa dong. Gak bisa mbak, mbak. Aku Oke. mau ngelamun aja mbak. Oke, tunggu di sini ya. Katanya ngelamun, jadi mereka berdua nggak bisa. Sekarang aku mau nunjuk yang kiranya bisa ya. Dari cewek deh. Siapa ya yang sekiranya mendengarkan? Dari kelas 8. Step. Ayo. Ayo. Jadi apa namanya tadi yang disampaikan Kak Cyril tadi itu kayak kenapa sih kita itu harus belajar dan apa namanya kita itu juga harus menghilangkan apa namanya sifat menunda-nunda biar kita itu nggak stuck di situ aja. Jadi kita bisa meningkatkan apa namanya kemampuan kita, mengasah kemampuan kita yang mungkin dari lahir kita itu udah punya kemampuan gitu. Gitu deh. Tepuk tangan dulu dong buat Stefani. Oke, sudah dengar? Sudah? Ayo, bisa. Konse, ayo konse. Iki Kak siapa? Kak Sheryl. Kak Sheryl menjelaskan tentang motivasi belajar dan Kak Sheryl menjelaskan tentang motivasi belajar dan mengapa main game itu sungguh tidak baik bagi sudah. Kamu Yang dideketin, biar yang lain Kak Sur, jangan malu-malu suaranya Cyril. Aku Yang dijelaskan Kak Sheryl itu adalah pentingnya belajar untuk untuk membuka masa depan. Yang lain tolong diam dulu, didengarkan yang dibilang temennya di depan ya. Yang Kak Sheryl jelaskan itu adalah betapa pentingnya belajar daripada main HP. Kalau main HP itu bisa bikin kita itu ceroboh, kalau belajar bisa membuka peluang masa depan kita. Oke, tepuk tangan dulu dong, makasih ya. Oke, tadi udah ada yang menyimpulkan. Sekarang aku mau lanjut. Tadi udah ada hal yang sering bikin kita males belajar. Terus kenapa kita harus belajar? Sekarang aku mau menjelaskan tips-tips supaya kita bisa fokus belajar. Yang pertama, tentu kita harus membatasi yang namanya gadget. Kalau kalian bermain gadget, itu kalau bisa dibatasi hanya 1 atau 2 jam. Kalau kalian nggak bisa, ya berarti selingi dengan belajar. 30 menit atau 1 jam aja itu sudah cukup untuk kalian belajar lagi untuk mereview semuanya. Jadi kalian jangan sampai kalian itu nggak ada waktu untuk mereview pelajaran. Jadi kalian harus membatasi yang namanya bermain gadget. Lalu yang kedua, saat kalian belajar itu jangan full belajar terus. Jadi kalian bisa selangi dengan waktu istirahat. Tapi jangan kelebihan, karena kalau misal kalian beristirahat nih dari belajar, terus kalian buka HP, terus kelebihan sampai 1 jam. Nah itu kan juga nggak baik. Jadi kalian harus memberikan waktu yang baik. Jadi kalian harus menggunakan time management yang baik. Kalau misal kalian belajar 1 jam, nah kalian belajar 25 menit dulu, habis itu 5 menitnya kalian istirahat. Habis itu nanti kalian lanjut lagi belajar selama 30 menit. Jadi otak kalian itu nggak burn out. Karena dari pengalamanku sendiri, kalau misal aku
sudah kelamaan belajar dan kita kan pasti otak kita kan pasti lelah ya. Dan kita pasti ada yang namanya burnout. Jadi kalau misal kita udah kelamaan belajar, kayak kalian udah capek nih di sekolah, terus kalian gak memberikan waktu istirahat untuk otak kalian, dan kalian langsung belajar terus nih selama 1 jam, 2 jam tanpa istirahat, itu yang ada kalian hanya mencapekkan otak dan diri kalian. Karena kalau misal kalian burnout, ilmu yang masuk itu gak akan sebaik dan sebagus kalau misal kalian belajar dengan keadaan yang baik. Jadi waktu belajar kalian harus selingi dengan waktu istirahat supaya otak kalian itu nggak lelah dan otak kalian itu bisa memproses semua yang kalian pelajari pada saat itu. Oke, selanjutnya adalah kalian jangan menunda-nunda. Sama seperti yang tadi aku bilang, pokoknya intinya itu jangan menunda-nunda. Karena dari aku sendiri, aku juga sebenarnya sering dulu menunda-nunda, tapi kalau sekarang aku sudah berusaha agar aku tuh tidak menunda-nunda lagi. Karena kalau misal kita menunda-nunda, ada banyak sekali waktu yang terbuang karena kita mikir kayak nanti aja lah, nanti bisa dikerjain. Terus waktu udah mepet, kita juga bingung dan akhirnya apa yang kita kerjakan itu nggak maksimal, nggak sesuai kemampuan kita karena kita mepet sama deadline. Oke, mungkin itu tadi motivasi aku. Kalau tadi kan sudah beberapa menyimpulkan setengahnya ya. Sekarang aku mau minta satu orang untuk menyimpulkan dan memberikan mereka itu kalau belajar gimana sih caranya. Sekarang aku mau nanya, kan dulu di kelas 8 yang sekarang kelas 9 itu kan ada ranking ya. Nah, yang ranking 1 di kelas 8B dulu siapa? Siapa Danish? Kaisa benar? Ya, silahkan maju. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku harus ngapain nih Kak Siril? Oke, kalau kamu simpulin, habis itu nanti kamu kasih tips belajar kamu caranya gimana. Tadi apa sih namanya? Belajar, terus habis itu tips-tipsnya. Tips jangan menunda-nunda, terus kalau harus istirahat benar. Ayo kamu belajar gimana? Ini mulai dari gimana caraku belajar dulu aja ya. Sebenarnya ini, gimana ya ngasih tips-tipsnya gimana caraku belajar? Sebenarnya ya, belajar itu harus supaya kita niat belajarnya itu Kak Siril, menurutku itu kita harus mood dulu. Iya, nah, cari moodnya itu yang susah sebenarnya ya, karena kita ketahan sama rasa males. Kan emang males itu kayak kayak ngeselin banget sebenarnya males. Dan apa ya? Kalau aku itu belajarnya itu lebih banyak di kelas, nangkepnya itu lebih banyak di kelas, dan di rumah itu kayak sebenarnya jarang ya belajar di rumah. Tapi kalau mau ujian gitu itu udah pasti harus belajar. Jadi kita bisa jawab soal ya teman-teman. Jadi jangan sampai sebelum ujian itu kita nggak belajar. Itu sih tips dari aku kalau aku belajarnya kayak gitu. Nanti sekarang kita nyimpulin yang dibicarain sama Kak Siril tadi ya. Jadi Kak Siril tadi bahas tentang kenapa kita harus belajar. Kenapa kita harus belajar? Ya benar, tadi belajar itu berguna untuk masa depan, dan itu memang untuk masa depan ya belajar itu. Dan belajar itu sebuah kewajiban. Karena kita sekarang kan sebagai murid, dan murid tuh wajibnya itu untuk belajar. Dan terus tadi masalah kenapa kita nggak belajar dan nggak mau belajar tuh karena males dan menunda-nunda, dan karena adanya gadget ya. Dan itu emang bener banget, sebenarnya aku tuh lumayan sangat amat sering menunda-nunda tugas ya Kak Siril dan teman-teman semua, dan ya gitu pokoknya. Dan emang bener tadi kan kalau kita menunda-nunda tugas kita yang kita kerjain itu jadi nggak maksimal, dan itu emang bener banget, bener sangat amat benar gitu. Dan itu
agak sering terjadi sama aku, dan itu jangan dicontoh ya teman-teman. Itu benar-benar mengubah nilai gitu, mengubah nilai dan gak sesuai kemampuan kita. Sebenarnya kita tuh bisa ngerjain lebih dari itu, tapi karena kita menunda-nunda jadinya tugas yang kita kerjain tuh nggak maksimal. Apalagi tipsnya dari Kak Siril tadi, jauh-jauh dari gadget. Ya gimana sih ngomongnya Kak Siril, nggak tahu deh. Dan tadi tipsnya itu waktu belajar kita harus diselingi kan. Jadi kayak ada istirahatnya, nggak full belajar, dan belajar tuh cukup 30 menit sampai 1 jam aja. Terus habis itu apalagi Kak Siril tadi, ampun. Gimana sih yang ngasih materi juga lupa ini, gimana dong? Aku udah semua. Udah ya. Oh, udah, itu aja tadi yang dijelasin dari Kak Siril, dan itu sudah cukup dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, tadi kita sudah mendengarkan tips atau caranya Kak Kaisah belajar. Sekarang kita harus mendengarkan banyak tips atau cara belajar, karena cara belajar kan ada banyak ya. Dan aku mau minta dari yang dulu ranking 1 di kelas 8C. Siapa? Nuha? Oke, silakan Kak Nuha. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama di sini aku mau bahas tentang tips belajar. Sebenarnya belajar itu tiap orang tuh punya cara belajar masing-masing. Dia itu cocoknya kayak apa, entah itu visual, entah itu harus dijelaskan atau gimana. Nah, jujur ya, dari aku sendiri aku tuh belum terlalu menemukan cara aku belajar. Pokoknya guys, biasanya tuh kan ada anak tuh yang pinter banget kan, setiap hari tuh belajar. Aku tuh justru bukan yang tiap hari meluangkan waktu untuk belajar tuh, enggak. Lebih ke di sekolah itu memperhatikan guru saat menerangkan materi, dicatat yang penting tuh apa, sama ngerjain PR, itu aja sih. Tapi kalau tadi Kak Kaisa itu belajarnya nunggu mood, kalau aku dipaksa. Jadi kalau mood ditunggu itu gak bakal datang, sampai kapanpun juga nunggumu tuh lama. Jadi aku tuh harus dipaksa, terutama saat ulangan sumatif tengah semester sama akhir semester, itu pasti dipaksa. Caranya itu HP itu bener ya, penghalang utama kita saat belajar. Jadi HP tuh biasanya aku singkirin dulu, udah jauh-jauh sana. Pokoknya aku langsung fokus untuk belajar. Belajarnya itu juga lebih ke memahami intinya itu apa gitu. Kalau sekarang tentang rangkuman dari apa yang tadi Kak Siril bilang, Kak Siril tadi itu membahas tentang kenapa sih kita itu penting untuk belajar dan juga tips-tips untuk belajar. Pertama, kenapa penting belajar? Karena belajar tuh menambah wawasan, menambah ilmu, terus abis gitu juga membuka peluang untuk masa depan. Jadi kalian tuh harus memanfaatkan waktu sejak dini untuk belajar, biar kalian tuh bisa mengasah, oh alah kemampuanku tuh di sini kayak gitu. Terus ada juga penghambat saat kita belajar. Pertama itu ada menunda-nunda, ini bener juga ya, menunda-nunda. Terus abis gitu sering bermain gadget itu juga. Dan untuk tips gimana sih cara fokus belajar, kata Kak Siril tadi itu, pertama pokoknya kalian main gadget tuh dikurangi, kalau bisa tuh 1 jam 2 jam ya. Terus abis gitu selanjutnya, kalau kalian gak bisa nih untuk mengurangi gadget, kalian bisa tuh belajar, abis gitu istirahat sebentar. Jadi jangan belajar terus nanti katanya burn out teman-teman. Dan yang terakhir yaitu jangan menunda-nunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang aku mau nanya satu orang. Vira pilih angka 1 sampai 5, Vir. 5. Terus aku mau satu orang lagi pilih A sampai E. Enggak, satu orang, bentar. A sampai E, milih huruf apa? E. Oke, yang dulu kelas 7E ranking 5 siapa? Siapa? Oke, silahkan maju.
Siapa yang dulu kelas 7E ranking 5? Oke, silahkan maju yang dulu ranking 5 di kelas 7E. Ayo siapa? Jangan bohong ya. Harus jujur. Siapa? Siapa yang kelas 7E dulu? Siapa yang dulu kelas 7E? Aku mau tanya yang ranking 5 dulu siapa? Nggak tahu. Yaudah kamu aja yang maju sini. Ayo. Silakan. Pertanyaannya sama. Simpulkan dan tips belajarmu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tips belajar aku itu sama, jadi jangan terlalu sering belajar. Jadi belajar sebentar, habis itu istirahat. Karena aku kalau semisal sering-sering belajar itu kayak otak itu jadi lelah, terus materi itu nggak masuk ke dalam otak. Oke, terus yang kedua itu jangan nunda waktu. Terus aku menyimpulkan apa yang disampaikan tadi Kak Cyril. Jangan menunda waktu untuk belajar, karena belajar itu jangan menunda belajar, karena belajar itu dapat mempengaruhi masa depan. Terus Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, itu tadi sudah beberapa anak. Kan tadi aku yang nunjuk. Sekarang ada yang request nggak, siapa suruh maju gitu? Siapa? Satu cewek, satu cowok. Yang cewek itu kayaknya heboh banget, ayo maju. Ayo maju. Oke, yang cowok siapa? Oke, tenang dulu. Oh, itu yang mau dituju ke kamar mandi ya? Ya udah, tadi Danish teriak, siapa Danish? Fayes. Ayo. Oke. Tips belajarmu dan simpulkan apa yang tadi aku sampaikan. Kalau santai. Kalau tips belajar aku itu apa ya? Kenapa? Gugup banget kok. Gak apa-apa, santai aja. Tenang aja. Kalau aku sih selalu kayak memperhatikan guru aja sih. Kenapa? Aku selalu memperhatikan guru aja sih kalau menjelaskan. Terus jangan terlalu dipaksa. Oke, sudah? Sudah. Simpulkan yang tadi aku dikurangin main gadgetnya sama jangan menunda-nunda. Oke, sudah. Oke, tepuk tangan dulu dong. Tadi katanya tips belajarnya adalah memperhatikan guru dan jangan terlalu dipaksa saat belajar. Oke, sekarang Fayes. Oke, tips belajar dari aku itu memperhatikan guru sama jangan terlalu banyak belajar. Ya, Yang lain. sama ngelihat kayak video-video bahasa Inggris itu. Jadi kamu kalau belajar lihat. Ya.
Ada lagi? Udah itu aja. Oke, simpulkan yang tadi aku sampaikan. Simpulkan. Nggak tahu. Belum bisa dong. Tadi soalnya Kamu ini sebagai contoh loh, kamu kelas 9 loh. tadi soalnya nggak kedenger. Simpulkan sebisamu. Sebisamu Lu aja. nggak tahu sama sekali. Sumpah, Iya. sekali. Pilih satu temanmu yang bisa menyimpulkan. Katanya karena nggak bisa sama sekali tadi katanya. Siapa? Oke, silahkan maju yang tadi disebut. Ayo. Bentar lagi. Simpulkan, bantu temenmu menyimpulkan. Nggak ada lah. Oh nggak ada kok. Aku nggak ada. Lu aku nggak ada mau takut aku. Oh ini. Udah cari satu temenmu yang sekiranya bisa, yang bisa. Sampai siapa? Ini kak Arai soalnya ini kak Arai. Farhan. Farhan. Ayo. Enggak, Pak. Apa? Simpulkan Simpul apa dong. yang sampaikan. Heran. Jadi kita tuh harus belajar teman-teman. Ya bener kan kita semua itu sebagai siswa kita tuh harus belajar biar kita itu di sekolah tidak harus memahami dua kali karena kita di rumah itu sudah memahami dengan cukup seperti itu. Oke, sekarang kamu. Jadi kita itu harus belajar biar pinter. Apa tadi aku tak nyampaikan? Apa lo? Soalnya kita di rumah apa mau ya karena aku ya lari. Aku lo manggil sih. Kita tuh harus belajar biar kita itu tidak bingung ketika mengikuti pelajaran di sekolah. Kita tuh harus belajar agar tidak bingung ketika mengikuti pelajaran di sekolah. Oke, lanjut. Jangan yang sama ya. Tahu belajar sama sekali. Kita belajar agar pintar. Udah gitu doang. Sinau gitu. Ya, sing penting-penting aja. Sing penting-penting aja, sing ingat-ingat aja. Oh iya. Dan Tadi, kita ayo, kita balik ke kelas. harus mengurangi main HP dan kayak jadi main HP itu cukup 1 sampai 2 jam aja. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih ya. Sudah. Oke. Itu tadi adalah motivasi dari aku. Semoga bisa memotivasi kalian dan kalau misal ada salah kata atau perbuatan aku minta maaf. Dan kalian harus ingat apa yang kalian lakukan sekarang itu akan berdampak pada masa depan kalian. Akhirnya aku Shiril mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.